Hi everyone, my name is Rihanna and today I want to share with you guys how to get a HES scholarship. Nah, apa sih beasiswa HES itu? Beasiswa HES itu adalah salah satu beasiswa dari Taiwan government. Beasiswa HES itu adalah beasiswa khusus untuk kalian belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Nah, apa sih kepanjangan dari HES itu? HES itu adalah High Enrichment Scholarship. Jadi, HES ini merupakan salah satu program dari pemerintah Taiwan untuk memperbanyak mahasiswa dari luar negeri sih agar mereka itu belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Nah, gimana sih cara dapatnya HES ini? Gimana cara dapat beasiswa HES ini? Aku sendiri merupakan salah satu yang dapat beasiswa HES ya periode tahun 2017, dan waktu itu aku dapatnya untuk periode 6 bulan. Jadi perlu kalian tahu di sini, di video kali ini aku bakal bahas secara keseluruhannya aja ya. Jadi garis besarnya beasiswa HES itu. Jadi untuk detail dan lain sebagainya atau mungkin sharing pengalaman aku atau kampus yang aku pilih, aku bakal sharing lagi di video yang terpisah dari video ini. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba beasiswa HES atau bagi kalian yang ingin tahu lebih, kalian bisa tetap ikutin lagi video selanjutnya ya. Jadi HES ini diberikan oleh pemerintah Taiwan ke penerima beasiswa. Jadi ada beberapa negara, jadi bukan hanya Indonesia aja yang bergabung. Karena waktu itu aku kayak di situ pas dapat beasiswa, pas nyalanin programnya, aku lihat ternyata banyak juga sih. Jadi kayak dari luar negeri, kayak dari Vietnam, dari Thailand, bahkan dari negara-negara seperti kayak Kamboja, mereka juga ada dapat slot untuk beasiswa HES ini. Dan untuk HES sendiri itu dia ada banyak periode. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, dan juga ada yang 1 tahun. Jadi dia interval 3 bulan. Why 3 bulan? Dan ternyata setelah aku ke situ aku baru tahu kalau misalnya untuk sekolah bahasa itu mereka satu semesternya cuma 3 bulan. Jadi beda dong dengan kayak S2 atau S1, S2 kayak kuliah di tempat kita yang mana satu semester itu ada 6 bulan totalnya. Nah, untuk beasiswa HES sendiri ini nggak semua kampus dia punya, dia bisa kalian bisa kalian pilih untuk menggunakan HES ini, karena nggak setiap kampus itu dia punya Chinese Learning Center ya. Jadi ada kampus-kampus khusus yang dia memang ada kerjasama dengan HES, di mana mereka memang menyediakan sekolah atau fasilitas khusus untuk belajar Mandarin di situ. Nah, dari Taiwan itu ada banyak sih, menurut aku pilihannya cukup banyak pada saat 2017 itu, pada saat aku apply, dan waktu itu kebetulan ya dapet sih. Nah, ada banyak pilihannya, jadi kalian gak usah ribet milihnya. Nah, sekarang aku bakal bahas gimana sih pemberian beasiswa HES itu. Nah, beasiswa HES ini kalian gak usah takut. Karena apa? Karena sortirnya itu murni dari dokumen, 100% dari dokumen. Dia nggak ada interview sama sekali. Jadi kalian jangan berkecil hati dulu dong sebelum kalian daftar. Kalian boleh coba adu keberuntungan juga. Kalian juga harus banyak belajar. Dan yang terpenting adalah untuk dokumennya, kalau memang dokumen kalian itu cukup kuat dan cukup bukan hanya cukup ya, lengkap dan cukup kuat. Paling enggak, brand image kalian itu cukup menjual gitu loh di hadapan para penyeleksi. Kalian nggak perlu takut, dan kalian cukup next step itu perbanyak doa ya. Jadi mana tahu kalian salah satu yang terpilih untuk beasiswa HES. Nah, beasiswa HES ini diberikan dalam bentuk uang guys, uang guys ke kamu. Nah, uang ini kalian gunakan dan kalian olah sendiri. Kok bisa dalam bentuk uang? Nah, jadi gini ceritanya, ternyata beasiswa HES itu akan memberikan kalian biaya beasiswa sebanyak 25.000 NTD atau 25.000 Taiwan dollar dalam tiap bulannya. Yang mana waktu pergi sekitar tahun 2017 itu kursnya itu sekitar 420 rupiah ya, atau sekitar 400 rupiah lebih sedikit lah. Nah, jadi dalam sebulan itu kalian bakal dapat beasiswa sebanyak sekitar 12 sampai 14 juta lah, sekitar segitulah ya, tergantung kurs pada saat
kurs pada saat yang bersangkutan. Nah, kalian nggak perlu takut karena beasiswa HES ini asalkan kalian bermain sesuai tracknya, kalian menjalankan programnya sesuai dengan aturannya, kalian bakal tetap beasiswa itu dengan tenang dan no ribet, anti ribet-ribet menurut aku. Karena apa? Kayak di situ kalian benar-benar terinformasi dengan jelas gitu loh soal beasiswa HES itu. Nah, yang perlu kalian tahu sekarang aku mau bahas secara keseluruhan itu. Nah, apa yang kalian pakai dari 25.000 NTD ini? Nah, beasiswa HES itu mengharuskan kalian mempergunakan sebaik-baiknya 25.000 NTD ini untuk biaya hidup kalian dan biaya sekolah kalian di sana. Jadi kalian di sana pertama kalian tentunya harus belajar bahasa Mandarin di learning center yang sudah kalian pilih. Nah, uang dari 25.000 NTD itu nanti kalian gunakan untuk bayar uang sekolah kalian. Yang kedua, di situ kalian tentu perlu akomodasi dong untuk tempat tinggal. Kecuali kalau kalian punya saudara di situ ya, jadi everything bakal tambah irit. Nah, di sini akomodasi itu biasanya kampus-kampus learning center yang ada bahasa Mandarinnya, sekolah belajar bahasa Mandarin ya, sederhananya bilang kayak gitu aja kali ya. Itu biasanya nggak menyediakan dorm atau mes atau tempat tinggal untuk penerima beasiswanya. Jadi bukan hanya penerima beasiswa sih, even kalau kamu memang mau belajar pakai your own money di situ, kalian harus tinggal di luar karena memang dia itu nggak menyediakan yang namanya dorm atau mes atau tempat tinggal meskipun kalian bayar. Nah, tapi ini nggak semua kampus sih. Kayak aku sempat explore ada beberapa kampus yang dia di daerah Taiwan bagian selatan, jadi di Taiwan bawah. Itu beberapa kampus itu dia menyediakan yang namanya fasilitas dorm. Jadi bagi kalian mahasiswa dari luar overseas yang kalian itu meskipun kalian ambil program belajar bahasa Mandarin dengan uang kalian sendiri atau kalian dengan uang HES, mereka itu ada menyediakan penawaran tinggal di dalam kampus itu dorm, yang mana biasanya biayanya itu lebih murah daripada kalian tinggal di luar. Secara di kampus itu kalian bakal sharing, biasanya sih 2-4 orang sih satu kamarnya ya. Jadi kembali lagi ke kampus di mana kalian belajar itu, kalian mengambil pilihan kalian untuk mengambil program learning Chinese-nya. Nah, yang ketiga adalah kalian harus membayar biaya hidup kalian seperti kebutuhan hidup kalian dan juga makan. Tentunya kalian perlu makan dong, apalagi pada saat kalian ingin program HES, tentunya kalian pasti datang lebih awal untuk mempersiapkan dokumen dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian perlu perhitungkan dengan baik-baik. Kalau aku pribadi sih ngomong 25.000 NTD ini kalau memang untuk kalian hidup di Taipei itu sangat-sangat pas sekali, kalian harus ekstra hemat. Tapi kayak aku dengar beberapa sharing dari teman ya yang mengambil pilihan di Taiwan bagian selatan, itu mereka kadang masih sisa sekitar 1.000 sampai 2.000 NTD loh tiap bulannya guys. Jadi ya memang sih aku sempat explore ke daerah Taiwan Selatan dan di situ memang biaya hidupnya lebih murah. Dari tempat tinggal aja di Taipei itu bisa kayak sekitar berapa? 30% sampai 50%, bahkan 100% lebih tinggi dari kota-kota kecil di bawah atau di Taiwan bagian selatan. Jadi itu kembali lagi sih ke choice kalian, karena kalau aku pribadi waktu itu karena aku memang survei beberapa kampus dan aku kayaknya di yang Taipei, aku bakal sharing lagi di video berikutnya tentang kampus yang aku pilih untuk program beasiswa HES ini. Nah, itu kembali lagi sih, kalian harus pintar-pintar atur keuangan. Dan di sini hal terakhir yang ingin aku sampaikan adalah bahwa beasiswa HES sebesar 25.000 NTD itu akan keluar atau akan cair ke kalian itu tiap bulannya, dan itu berlangsung sejak H+1 bulan kalian mulai sekolah. It means beasiswa itu gak akan kalian terima di muka, kalian gak akan terima di awal. Jadi semua biaya di awal itu harus kalian tombok terlebih dahulu. Harus kalian cover terlebih dahulu pakai uang kalian sendiri. Nah, uang itu akan keluar H+1 bulan setelah kalian menjalankan program studi Chinese kalian selama 1 bulan. Dan itu pun cairnya aku bukannya menakut-nakutin sih, menurut aku ini nggak susah, tapi dia ada persyaratan tertentu agar beasiswa kalian itu bisa cair guys. Jadi pertama kalian itu harus tidak boleh melebihi jatah bolos.
kalian harus punya nilai yang sesuai, standar kelulusan. Jadi kalian nggak boleh di bawah standar kelulusan, nggak boleh banyak bolos, nggak boleh di bawah standar kelulusan. Itu pasti berpengaruh banget. Karena apa? Biasanya kampus-kampus yang memang terpilih atau yang memang bisa digunakan untuk HES itu mereka pastinya punya kontak langsung ke bagian pemberi beasiswa. Jadi mungkin untuk melaporkan dari segi kehadiran atau segi nilai kalian, dan itu akan menjadi hal pertimbangan beasiswa kalian akan dicairkan apa enggak. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu takut sih kalau kalian menjalankan semuanya sesuai rencana, itu nggak susah kok. Karena di situ metode belajar yang diberikan pun mereka sudah atur sesuai dengan kemampuan murid-murid atau pelajar-pelajar dari luar. Mereka pasti punya metode-metode asik dan tersendiri sih menurut aku untuk belajar Mandarin di situ. Jadi dan kembali lagi yang seperti aku bilang, kalian harus cover everything di awal. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa untuk belajar bahasa Mandarin di situ programnya itu setiap satu semester itu ada 3 bulan ternyata. Jadi beda dong kayak kuliah S1, S2 di Indonesia yang biasanya 6 bulan, di situ 3 bulan. It means kalian harus bayar uang sekolahnya itu 3 bulan langsung guys di muka. Jadi kalian bakal kayak mengeluarkan biaya yang lebih banyak di awal. Ya sebenarnya menurut aku itu nggak rugi karena kalian bakal dapat di akhir gitu loh. Jadi kalian nggak perlu khawatir guys. Cuma bagi kalian yang mungkin secara ekonomi agak susah, itu mungkin bakal jadi pertimbangan kalian sih. Tapi kalian nggak usah berkecil hati, karena berdasarkan sharing dari beberapa teman penerima beasiswa HES, ada beberapa kampus itu mereka kayak memberikan kelonggaran atau memberikan kelonggaran atau fasilitas buat kalian para penerima beasiswa HES, karena mereka tahu kalau kalian datang dengan beasiswa HES, sehingga mereka biasanya memberikan kesempatan, memberikan kalian kebolehan untuk membayar uang sekolahnya itu secara cicilan. Jadi kalian bisa cicil setiap bulan setelah beasiswa kalian cair. Tapi itu nggak berarti kalian nggak keluar biaya di awal. Kalian tetap bakal keluar biaya di awal. Karena apa? Di sana kalian perlu yang namanya sewa akomodasi dan juga makan. Ini di luar case kalau kalian punya saudara atau kenalan di situ dan kalian berminat untuk tinggal di rumah mereka ya guys. Nah, biasanya di situ kalian pada saat mau sewa akomodasi, kalian itu harus membayar uang deposito, dan deposito itu biasanya biaya 1 bulan kalian tinggal di situ. Agak berat sih jadi di awal. Jadi kalian harus bikin perhitungan yang benar-benar matang ya, karena beasiswa HES ini juga gak mengcover tiket pesawat kamu loh guys. Jadi kalian harus benar-benar atur dengan baik. Jadi di sini aku ingin tekankan lagi, sebenarnya mau dibilang tidak mengcover itu juga agak rancu sih, karena di sini beasiswa yang kalian terima untuk HES itu adalah dalam bentuk uang, dan itu akan cair setiap H+1 bulan setelah melihat performa kalian dalam studi Mandarin itu, dalam kalian learning Mandarin itu. Nah, jadi kalau memang kalian bisa hemat-hemat, sebenarnya itu uang tiket kalian itu juga bisa tercover di dalamnya loh. Maksudnya kalau kalian di situ ya memang di satu sisi kalian dapat beasiswa, kalian juga ingin explore lebih di situ, kalian ingin libur-libur ke tempat lainnya yang di daerah dekat situ, tentunya itu pasti memakan biaya yang lebih dong, dan itu harus pakai biaya kalian sendiri. Dan ya depends sih, everyone have their own opinion di sini. Tapi menurut aku ketika kalian udah sampai di situ, kalian harus benar-benar explore, karena kapan lagi gitu loh kalian bisa kayak pergi ke situ. At least kalian itu bisa belajar Mandarin di situ, dan ya meskipun kalian harus nombok, tapi kan itu nombok sebenarnya untuk kesenangan kalian sendiri, untuk kalian survive di situ gitu loh. Tapi secara uang kalian sudah dibiayain oleh pemerintah di Taiwan melalui HES ini, Hanyu Enrichment Scholarship. Oke guys, sekian sharing aku di video kali ini. Jadi aku hanya mengupas secara garis besarnya aja ya. Bagi kalian yang mungkin punya pertanyaan, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku, atau kalian bisa komen di bawah. Nah, untuk video-video berikutnya aku akan sharing lebih detail mengenai bagaimana sih proses persiapan dokumen yang aku lakukan waktu 2017 pada saat aku menerima coba melakukan apply untuk beasiswa HES. Terus mungkin aku juga bakal sharing kampus apa yang aku pilih, gimana sih program-program belajar di situ, dan apa sih
plus minusnya atau mungkin apa hal yang bisa dieksplor atau yang bisa kita dapatkan dari join beasiswa HES ini. Nah, aku ingin ngingetin ke kalian lagi, biasanya beasiswa HES ini tutup sekitar akhir bulan Maret atau April ya di tiap tahunnya. Semoga masih belum berubah. Aku nanti bakal coba cek lagi untuk webnya atau informasi lebih lanjutnya. Jadi kalian bisa mulai persiapkan data-data kalian mulai dari sekarang, dan kalian segera apply aja dengan cara kirimkan dokumen kalian itu via pos. Jadi good luck for everyone yang mau join beasiswa HES. Dan sekian sharing aku hari ini. Aku akan lanjutkan di video berikutnya. Goodbye guys.